guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan menjelaskan makanan apa saja sih yang harus kalian hindari, khususnya untuk kalian yang punya riwayat kista ovarium. For your information, di sini aku bukan dokter, bukan ahli gizi juga, bukan tenaga kesehatan juga, tapi aku menjelaskan seperti ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Karena aku juga mantan pejuang kista ovarium gitu kan. Alhamdulillah waktu itu aku punya riwayat kista ovarium itu ukuran 5,7 cm dan alhamdulillah sampai sekarang sudah sembuh ya, alhamdulillah banget. Nah, salah satunya aku menjaga pola makan aku berdasarkan dengan dari suruhan dokter, kemudian dari dokter herbalis juga, kemudian aku searching dari YouTube dan juga Google, pokoknya banyak sumbernya ya. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel aku dan mau tahu bagaimana sih aku bisa sembuh dari kista ovarium sebesar 5,7 cm tanpa operasi hanya dengan obat herbal, kemudian hanya dengan mengubah pola makan saja. Kalian bisa tonton video sebelumnya ya di sini. Di video itu aku sudah menjelaskan banyak sekali tips-tips dari aku untuk sembuh dari kista ovarium tanpa operasi. Dan di video kali ini aku mau menjelaskan khusus ya makanan apa saja sih yang aku hindari selama aku berjuang untuk menyembuhkan kista ovarium. Yang pertama itu adalah menghindari daging merah atau daging sapi beserta turunannya. Apa aja ya turunannya? Ya seperti bakso, sosis, kemudian apalagi ya, pokoknya yang daging merah beserta turunannya. Apalagi daging merah yang masih belum matang gitu kan, kayak misalkan steak ya sapi yang dalamnya itu masih merah, itu sebisa mungkin kalian harus hindari, bahkan harus stop dulu untuk mengkonsumsi itu. Karena kalau kita sering mengkonsumsi bakso, sosis ataupun olahan daging merah lainnya, itu akan mempercepat pertumbuhan kista yang ada di dalam rahim kita. Dan makanan tersebut merupakan makanan kista itu sendiri, makanya harus kita hindari ya. Kemudian yang kedua itu adalah susu dan juga turunannya kayak keju, yogurt dan lain sebagainya. Itu sebisa mungkin kalian harus hindari dan harus stop dulu. Yang ketiga, makanan yang berbahan dari tepung-tepungan ya, tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras dan lain sebagainya, itu benar-benar harus kalian hindari. Apalagi yang namanya gorengan. Karena gorengan itu kan kandungan lemaknya itu tinggi sekali ya. Kalian harus benar-benar menguranginya, atau kalau bisa sebisa mungkin menghentikan ya, menghindari makanan tersebut. Yang keempat kan yaitu makan makanan kaleng, makanan instan kayak sarden, terus kornet dan lain sebagainya. Itu kalian sebisa mungkin harus dikurangi atau kalau bisa dihindari dulu. Yang selanjutnya yang paling penting itu adalah menghindari mie instan, mie goreng, mie ayam, mie bakso. Itu adalah makanan favorit sejuta umat ya. Aku sendiri juga penyuka kayak bakso, mie instan, mie ayam itu adalah makanan favorit banget. Tapi ya untuk kita yang punya riwayat kista ovarium atau kista yang lainnya juga, itu sebisa mungkin harus dihindari dulu ya, karena makanan tersebut itu adalah makanan dari kista itu sendiri. Kalau kita sering mengkonsumsinya itu malah akan mempercepat pertumbuhan kista itu sendiri. Yang kelima atau yang keberapa ya, pokoknya yang selanjutnya itu adalah makanan toge ya. Kenapa ya? Padahal kan biasanya toge itu dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh mereka yang sedang berjuang mendapatkan keturunan, yang mau hamil gitu kan. Tapi khususnya untuk yang punya riwayat kista ovarium itu sebisa mungkin harus dihindari dulu ya, dikurangi atau dihindari. Karena toge itu kan mengandung asam folat yang tinggi ya, dan akan memperbesar hormon apa ya, aku lupa lagi. Nah itu
stop dulu. Kalau kalian mau ikhtiar dengan toge, kalian bisa disuguhkan kepada suaminya ya. Tapi untuk kalian yang punya riwayat kista ovarium itu stop dulu deh, jangan dulu makan toge. Kemudian yang selanjutnya, hindari makanan atau minuman yang mengandung asam folat tinggi ya. Karena yang mengandung makanan atau minuman yang mengandung asam folat tinggi itu adalah sebenarnya sih itu makanan untuk kista gitu kan. Jadi sebisa mungkin dihindari dulu ya. Kayak untuk kalian yang lagi program hamil dengan mengkonsumsi asam folat, vitamin E dan lain sebagainya, menurut aku sih harus di stop dulu ya, harus dihindari dulu. Dan kalau misalkan kalian mau program hamil itu harus sesuai dengan resep dokter, daripada kalian secara mandiri tapi kalian nggak tahu bahwa kalian punya riwayat kista ovarium, nanti malah akan memperbesar atau malah akan fatal gitu. Jadi lebih baik kalau kalian mau program hamil, lebih baik sesuai dengan resep dokter. Yang selanjutnya, ini yang paling penting adalah kalian harus menghindari minuman manis, minuman instan, gula ya. Yang paling penting itu gula. Gula itu benar-benar harus kalian hindari. Jadi lebih baik memperbanyak minum air putih dan mengurangi minuman yang berwarna, minuman instan, kopi, minuman dingin. Nah, minuman dingin juga ini benar-benar harus kalian stop dulu ya, atau dikurangi dulu lah. Kalau mau minum juga ya minum air dingin suhu biasa gitu kan, air dari galon gitu kan. Jangan langsung minum air dari kulkasnya itu sendiri. Dan yang selanjutnya, ini yang gak kalah penting, menghindari makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Lah, kok terus bagaimana dong? Apa kita masih boleh makan nasi? Sebenarnya masih boleh ya makan nasi. Aku sendiri juga waktu itu masih makan seperti biasa, makan nasi, makan lauknya juga. Nah, tapi kalau sebisa mungkin sih harus hindari, harus dikurangi porsinya. Jadi waktu itu aku juga yang biasanya makan nasi misalkan 2 centong itu dikurangi jadi 1 centong, kalau bisa setengahnya dulu gitu kan. Nah, untuk karbohidrat sendiri itu kalian bisa ubah tuh dengan karbohidrat yang lain kayak umbi-umbian, kayak ubi gitu kan, singkong, jagung, kemudian beras merah, itu lebih baik sih. Banyak juga ya pantangan makanan yang harus kita hindari untuk menyembuhkan kista ovarium. Lalu jajan apa dong ya di luar? Di luar kan kebanyakannya makan dari tepung-tepungan kan, apalagi zaman sekarang. Ya. Sama, waktu itu juga aku sempat mikir kayak gitu. Terus kita jajan apa dong? Makan apa dong? Masa harus puasa setiap hari gitu kan? Ya enggak juga ya. Yang terpenting adalah niat kita mau sembuh apa enggak. Kalau kita mau sembuh, ya kita harus nurut gitu kan. Harus bener-bener mengubah pola makan dan pola hidup kita itu menjadi sehat. Dulu aku juga sangat sangat berat gitu kan untuk mengubah pola makan sehat. Tapi karena aku ingin sembuh, aku nggak mau dioperasi. Jadi alhamdulillah bisa gitu ya dengan dukungan suami. Ya sedikit-sedikit aja lah, gak perlu stop secara 100% ya, hanya sedikit-sedikit aja. Kalau misalkan dulu aku juga sering makan gorengan, makan mie instan, tapi kalau dulu kan misalkan setiap hari. Kalau sekarang sudah tahu tuh kan harus menghindari yang namanya gorengan, ya seminggu 1 kali 2 kali juga nggak apa-apa lah ya. Yang penting jangan berlebihan, karena kalau berlebihan itu bisa fatal ya. Bisa jadi nanti kista kalian itu bakal lebih cepat tumbuhnya. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku dan 1 tips dari aku. Yang pertama itu adalah niat ya, niat kita benar-benar mau sembuh dan juga konsisten. Kemudian perbanyak minum air putih ya, minimal 2 liter 1 hari. Kemudian rajin olahraga, dan satu sih yang paling penting itu gak boleh stres. Pokoknya nggak boleh stres, karena semakin kita stres, semakin kita kistanya itu malah semakin cepet numbuh. Jadi enjoy aja, yakin aja bahwa kalian pasti bakalan sembuh total ya tanpa operasi. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Jika video ini bermanfaat, boleh share kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.